Teman-teman, sudah sejauh mana persiapan kamu untuk menghadapi penilaian akhir semester? Pas ganjil. Hayo, meskipun sebentar lagi, bukan berarti kamu masih seenaknya nyantai dan belum ada persiapan, ya. Supaya nilai kamu maksimal, justru harus dipersiapkan dari sekarang, loh. Simak, yuk. Berikut ini adalah contoh soal ujian akhir semester, UAS, Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, Ganjil, Gasal. Soal ini bisa digunakan sebagai bahan latihan soal dalam menghadapi ujian akhir semester 1. Dengan banyak berlatih soal mudah-mudahan lebih siap secara mental maupun materi. Soal ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban, sehingga akan lebih memudahkan dalam belajar. Soal pilihan ganda, A berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar. 1. Saat membuat teks hasil observasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks hasil observasi adalah A. Mengamati objek yang akan diobservasi. B. Melakukan pengamatan terhadap teks laporan hasil observasi. C. Mengetahui objek yang baik dan cocok. D. Menilai objek secara keseluruhan. E. Meneliti objek dengan seksama. 2. Dalam pembuatan teks laporan hasil observasi, hal yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa. Salah satunya adalah A. Paragraf, B. Kelas kata, C. Hubungan sebab akibat, D. Hubungan antar paragraf, E. Hubungan antar kalimat. 3. Informasi yang dihadirkan dalam teks laporan hasil observasi adalah hasil observasi dan analisis secara A. Tersusun baik, B. Sistematis, C. Terprosedur, D. Terrealisasi, E. Terarah. 4. Kegiatan interpretasi lebih memfokuskan dan memprioritaskan pada pengkajian bagian-bagian yang ada dalam A. Teks narasi, B. Teks berita, C. Teks laporan, D. Teks prosedur, E. Teks eksposisi. 5. Berikut termasuk jenis kalimat yang ada dalam pembuatan teks laporan hasil observasi, kecuali A. Kalimat simple, B. Kalimat kompleks, C. Kalimat definisi, D. Kalimat deskripsi, E. Kalimat tanya. 6. Salah satu sifat yang harus dimiliki teks laporan hasil observasi ialah sifat informatif, artinya A. Teks laporan hasil observasi sesuai dengan kenyataan, B. Teks laporan hasil observasi sesuai fakta, C. Teks laporan hasil observasi sanggup dikomunikasikan dengan siapapun, D. Teks laporan hasil observasi sanggup dijadikan sebagai sumber pengalaman orang lain kalau melaksanakan hal serupa, E. Teks laporan hasil observasi memakai bahasa ilmiah. 7. Teladan teks eksposisi berikut. Sinar matahari sanggup menguapkan air yang berasal dari permukaan bahari dan tumbuhan. Setelah air menguap terjadi penggumpalan uap air menjadi awan. Setelah kandungan uap air cukup banyak, air diturunkan dengan santunan angin. Air yang turun meresap ke pori-pori tanah, sebagian menjadi cadangan dalam tanah dan sebagian lagi menuju permukaan laut. Kondisi ini terjadi berulang-ulang dengan cara yang sama. Isi teks tersebut ialah siklus. A. Perembesan air, B. Penggumpalan awan, C. Penyinaran matahari, D. Terjadinya hujan, E. Terjadinya laut. 8. Perhatikan teks berikut. Bencana alam ialah suatu insiden alam yang mengakibatkan imbas besar bagi populasi manusia. Bencana alam sanggup terjadi dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan peristiwa alam. Itulah sebabnya Indonesia mengalami petaka terutama gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor.
Dari teks tersebut yang termasuk dalam definisi umum laporan tersebut adalah: A. Bencana alam ialah suatu insiden alam yang mengakibatkan imbas besar bagi populasi manusia. B. Bencana alam sanggup terjadi dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali di Indonesia. C. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan peristiwa alam. D. Itulah sebabnya Indonesia mengalami peristiwa alam. E. Bencana alam di Indonesia ibarat gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Sembilan. Perhatikan teks berikut. Pemerintah akan memberi santunan pembangunan rumah atau bangunan tersebut diadaptasi dengan tingkat kerusakan. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat santunan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang akan mendapat santunan sekitar 20 juta. Warga yang rumahnya rusak berat akan mendapat santunan sekitar 30 juta. Calon akseptor santunan tersebut ditentukan oleh pegawai negeri desa setempat dan pengawasan dari pihak LSM. Teks tersebut termasuk jenis teks eksposisi. A. Proses. B. Klasifikasi. C. Ilustrasi. D. Perbandingan. E. Laporan. 10. Teks yang berisi gambaran sesuatu secara umum dan sesuai fakta yang ada tanpa ada opini atau pendapat penulis disebut A. Teks deskripsi. B. Teks prosedur. C. Teks laporan hasil observasi. D. Teks penelitian. E. Teks eksplanasi. 11. Laporan hasil observasi memiliki sifat, yaitu A. Objektif dan komunikatif. B. Objektif dan informatif. C. Subjektif dan informatif. D. Subjektif, informatif, dan komunikatif. E. Objektif, informatif, dan komunikatif. 12. Bacalah kutipan teks berikut ini. 1. Kantong semar adalah tumbuhan pemakan serangga. 2. Tumbuhan ini hidup dengan memakan serangga-serangga kecil, seperti lalat, semut, dan lebah atau kumbang. 3. Untuk memangsa serangga, tumbuhan ini akan membuka kantung mulutnya lebar-lebar. 4. Kemudian, ketika ada serangga yang masuk ke dalamnya, tumbuhan ini akan langsung menutup kelopaknya yang menyerupai mulut. 5. Saat ini, tumbuhan kantong semar mulai dikonservasikan di berbagai daerah di Indonesia. 6. Dengan begitu, diharapkan tumbuhan ini akan tetap terjaga kelestariannya. Kalimat definisi pada kutipan teks di atas terdapat pada kalimat nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Perhatikan kalimat berikut ini. Semua dapat hidup karena perawatannya yang dipantau secara berkala untuk melihat perkembangannya. 13. Konjungsi sebab pada kalimat di atas terdapat pada kata A dapat, B. Karena, C. Yang, D. Secara, E. Untuk. 14. Tujuan ditulisnya teks eksposisi adalah A. Memaparkan berita untuk memberitahu pembaca mengenai suatu peristiwa. B. Menceritakan pengetahuan baru yang mungkin belum diketahui oleh pembaca. C. Menjelaskan informasi tertentu untuk menambah wawasan pembaca. D. Mengisahkan informasi tertentu dengan tujuan menghibur pembaca. E. Mendeskripsikan informasi atau pengetahuan tertentu yang dapat menarik perhatian pembaca. Perhatikan hal-hal berikut: tesis, pembuka, argumentasi, deskripsi bagian, rekomendasi, simpulan. 15. Struktur teks eksposisi yang tepat terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 5. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 6.
Perhatikan kutipan teks berikut ini. Pisang adalah tumbuhan yang biasa tumbuh di sekitar rumah. Pisang biasa diambil buahnya hanya untuk dimakan. Buah pisang sangat baik untuk kesehatan karena mengandung vitamin A, B, B6, C, mineral, kalium, fosfor, magnesium, kalsium dan besi, serta karbohidrat. Selain buah, seluruh bagian dari tanaman pisang dari daun, bonggol, jantung, hati, bahkan hingga kulit pisang mempunyai manfaat untuk kesehatan. Daun pisang dapat digunakan masyarakat sebagai alat membungkus makanan atau bahkan tempe. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan, selain juga bermanfaat untuk kesehatan. Daun pisang mempunyai zat polifenol yang dapat digunakan sebagai antioksidan. Pisang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia, baik dengan mengkonsumsi secara langsung, maupun dengan proses pengolahan terlebih dahulu. Seharusnya ketika memanen buah pisang, bagian pisang lainnya juga dimanfaatkan untuk dapat dikonsumsi. Dengan mengetahui beragam manfaat dan cara pengolahan buah ini, masyarakat bisa memanfaatkannya baik untuk pribadi atau menjadikan sebagai lahan usaha. 16. Teks di atas digolongkan dalam teks eksposisi karena A. Di dalamnya terdapat kalimat opini. B. Di dalamnya terdapat fakta dan opini. C. Mengandung istilah-istilah khusus dalam bidang tertentu. D. Dipaparkan dengan ragam bahasa formal, namun tetap mudah dimengerti. E. Berisi informasi yang dimuat secara singkat dan disertai argumen dari penulisnya. Perhatikan ciri-ciri berikut, berupa teks berita, menampilkan tokoh yang fenomenal, memiliki sifat humoris, hanya memuat humor, menampilkan orang penting. 17. Ciri-ciri utama teks anekdot terdapat pada nomor A, 1, 3, dan 5. B, 1, 2, dan 4. C, 2, dan 5. D, 3, dan 5. E, 2, dan 4. Perhatikan kedua kutipan teks berikut ini. Kutipan teks 1. Beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha di sore hari, Arya sedang mengobrol kesana kemari dengan sepupunya dan saudara kandungnya yang berkunjung ke rumahnya. Kutipan teks 2. Semua mahasiswa di kelas itu tercengang dengan jawaban si Ahmad. Semua teman-temannya saling berpandang-pandangan dan mulai tertawa keras. 18. Perbedaan pola penyajian kedua kutipan teks anekdot di atas adalah: A. Kutipan teks 1 merupakan bagian dari orientasi teks anekdot, sedangkan kutipan teks 2 merupakan bagian dari reaksi teks anekdot. B. Kutipan teks 1 merupakan bagian dari orientasi teks anekdot, sedangkan kutipan teks 2 merupakan bagian dari koda teks anekdot. C. Kutipan teks 1 merupakan bagian dari krisis teks anekdot, sedangkan kutipan teks 2 merupakan bagian dari reaksi teks anekdot. D. Kutipan teks 1 merupakan bagian dari orientasi teks anekdot, sedangkan kutipan teks 2 merupakan bagian dari krisis teks anekdot. E. Kutipan teks 1 merupakan bagian dari abstraksi teks anekdot, sedangkan kutipan teks 2 merupakan bagian dari reaksi teks anekdot. 19. Hikayat termasuk ke dalam salah satu A. Fabel, B. Legenda, C. Dongeng, D. Cerita sejarah, E. Cerita rakyat. Perhatikan kutipan teks berikut ini. Barang siapa yang melihatnya pastilah terpegun dan takjub akan keindahan dan kepelikan burung cendrawasih. Maka tak ada heranlah jika si jelita banyak diinginkan oleh orang. 20. Majas yang terdapat dalam kutipan teks di atas adalah: A. Majas antonomasia, B. Majas hiperbola, C. Majas simile, D. Majas metafora, E. Majas personifikasi. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.